penanganan COVID, semua negara juga merasakan betapa sangat sulitnya. 215 negara mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Juga disambung dengan pemulihan ekonomi yang juga tidak mudah. Kedua hal tadi harus berjalan, beriringan. Oleh sebab itu, ke depan, tantangan dan peluang-peluang yang ada ini harus kita hadapi dan kita raih. Saya ingin berbicara di short term, medium term, dan long term. Seperti apa kira-kira? Dalam jangka pendek, ini akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, terus. Kemudian bagi yang ter-PHK dan belum kerja, yang berkaitan dengan kartu prakerja, ini juga terus. Untuk apa? Agar ada konsumsi, agar ada demand. Kedua, yang ini sangat penting dalam jangka pendek, yaitu bagaimana memberitahu masyarakat bahwa disiplin terhadap protokol kesehatan adalah kunci. Ini semua harus berbicara. Bapak Ibu harus berbicara kepada karyawan-karyawannya, gubernur harus berbicara kepada rakyatnya, bupati wali kota harus berbicara pada rakyatnya, camat harus berbicara pada rakyatnya, lurah harus berbicara pada rakyatnya, RT, RW semuanya harus berbicara. Kemudian di pemerintah sendiri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota terus melaksanakan yang namanya testing, tracing, dan treatment. Ini harus terus diperbaiki dalam medium term, dalam jangka menengah, bahwa new normal ini akan mempengaruhi seluruh pola kehidupan masyarakat dan struktur ekonomi ke depan. Pasti semuanya akan terpengaruh. Protokol kesehatan ini akan merubah semuanya. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi juga nanti akan ada protokolnya. Entah itu makan di restoran, pasti nanti ada protokol barunya. Naik pesawat, naik transportasi, pasti ada protokolnya. Kerja di pabrik, pasti nanti juga akan ada protokolnya. Untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Kerja di mal juga semuanya ada protokolnya. Inilah saya kira perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah adanya COVID bisa kita selesaikan. Kemudian kalau ada yang bertanya, industri apa sih yang akan bertahan dalam COVID ini? Kalau kita lihat, saya melihat, dan ini perlu terus kita kembangkan, satu, pangan. Yang kedua, farmasi dan rumah sakit. Tiga, teknologi, ya, jasa keuangan dan pendidikan. Kemudian di jangka panjang, long term, saya melihat kita memiliki kekuatan juga di green product, green economy. Yang saya kira sekarang ini semua negara kawasan mulai melihat itu. Di Eropa sekarang sudah mulai undang-undang yang membatasi. Sehingga semuanya ke depan saya lihat green product ini akan berkembang. Yang low carbon, resource efficient, socially inclusive, semuanya. Kesetaraan sosial, mengurangi risiko lingkungan, efisien sumber daya, ini yang akan berkembang. Dan kita sekali lagi memiliki kesempatan yang besar juga masuk ke produk hijau dan ekonomi hijau ini. Baik dari sisi produksi, sisi distribusi, dan dari sisi konsumsi, semuanya